terima kasih dari Pak Dwi ya dan tim dari Center sudah menginvite saya. Ya ini saya coba berbagi sedikit ya ilmu yang saya dapat dan beberapa hal yang saya dan tim di ITB dan juga teman-teman kolaborator saya untuk membuat project ya terkait biosensor gitu. Oh sebentar, saya full screen. Kalau misalnya suara saya ada nge-lag gitu ya, nanti mungkin bisa dikabarin ya Pak Wahyu ya. Iya Pak. Ide dasar dari apa yang keinginan ya orang-orang terkait biosensor itu pada dasarnya adalah oke, kita ingin ambil sampel, kita masukkan dalam suatu device gitu ya, dan terus kemudian dapat hasilnya. Dan kalau bisa hasilnya itu sebanyak mungkin. Nah, ini adalah prinsip yang sudah sangat populer. Kalau ini contohnya dari majalah Popular Science April 2010. Jadi mereka mengembangkan sebuah perangkat portable gitu ya, perangkat portable dengan ada chip yang kecil gitu, compact, dan terus kemudian ada perangkat pembacanya. Nah, ide dasarnya adalah seperti itu. Kita ingin membuat suatu perangkat yang simple dan kita bisa menganalisis dengan ya jumlah yang banyak informasi-informasi yang ada di dalam sampel. Oke, terus kemudian kita coba mulai dari yang paling basic, yaitu dari arti harfiahnya biosensor ini sendiri. Nah, biosensor ini kalau kita lihat dari apa namanya terminologinya ya, nah itu adalah sebuah device analitik yang menggabungkan, nah di sini menggabungkannya pertama adalah biological material. Biological materialnya ini bisa custom ya, ataupun yang kita ambil dari apa namanya ini bahan-bahan biologi yang natural ya, biologi natural, dan kemudian kita integrasikan. Nah, integrasikan dengan suatu perangkat pengkonversi pembaca yang ini nanti kita ingin mengubah nih informasi yang ada dari target analit ya, kita biasa bilangnya. Nah, ini kita baca dalam bentuk sebuah sinyal elektrikal. Nah, pada dasarnya konsepnya adalah seperti ini. Sehingga kalau kita lihat dari struktur biosensor ini, ada poin-poin. Yang pertama, bioreceptors, nah, terus kemudian transducer, itu metode di mana kita akan mengkonversinya, dan terakhir adalah bagaimana kita membacanya. Yang berikutnya adalah setelah kita nanti, kita akan mengembangkan biosensor nih. Gitu. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah kita mau membuatnya ini atau memakainya ini nanti seperti apa gitu. Nah, di sini kan kalau kita lihat dari opsi ya, opsi yang available, kalau misalnya ada yang kurang, ini nanti bisa raise hand gitu ya, nanti saya bisa kasihkan hadiah tambahan ya, tapi sepanjang yang saya dapatkan juga informasi saat ini, informasi how we can use this one, itu hanya 4 ini aja. Jadi yang pertama dalam bentuk device yang portable, terus kemudian bentuk device yang wearable, nah, terus kemudian device yang ini edible. Jadi sengaja kita menelannya, terus kemudian informasi yang ada selama dia mengalir di dalam sistem pencernaan ini, dan kemudian kita ambil lagi keluarnya, itu yang nanti akan kita ekstrak. Nah, yang terakhir adalah implantable atau injectable. Jadi suatu device ini akan kita tanamkan di dalam tubuh. Oke, nah terus kemudian dari yang how we can use this one, nah hal yang fundamental berikutnya adalah pilihan dari materialsnya. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin membuat dia atau sensor yang ingin kita buat itu fleksibel, nah berarti bahan-bahannya harus bahan-bahan yang fleksibel, misalnya semacam plastik ini ataupun kain gitu ya. Nah, tapi kalau bahannya kita arahkan ke bentuk yang portable, nah berarti bentuk seperti platform seperti ini itu bisa jadi opsi. Namun kalau misalnya kita ingin targetnya itu benar-benar ke arah low cost,
Nah, berarti oke, kita geser. Jadi base materialnya untuk bahan berbasis paper. Nah, ini juga sesuatu yang mendasari pengembangan biosensor ini, jadi arahnya itu sangat-sangat lebar. Dan yang paling menarik adalah kita bisa custom ya. Oke, sekarang ini jadi dalam presentasi yang ini ya, saya sampaikan ini, saya coba bagi dalam beberapa part gitu ya. Tapi saya coba simplifikasi apa yang saya jelaskan di sini, karena ini sebenarnya part dari kuliah saya ya di ITB. Ini pertama adalah ini hal yang paling mendasar ya, how we can make a great things. Ya. Jadi di sini sesuatu hal, suatu prototype itu ya. Nah itu kita bisa bilang sesuatu yang kompleks. Jadi kalau misalnya kita ingin membuatnya itu jadi suatu luaran yang luar biasa. Nah ini menurut saya ada 3 hal yang sangat perlu untuk adik-adik atau teman-teman semuanya, rekan-rekan untuk perlu dapat ya. Yang pertama adalah knowledgeable atau well informed. Jadi kita perlu mendapatkan informasi sedalam mungkin dan sedetail mungkin. Nah, baru kemudian kita perlu kreatif nih. Kan pasti ada problem dari apa yang kita angkat untuk topik penelitian kita. Jadi kita perlu kreatif. Nah, setelah kreatif ini, kemudian kita mulai menyusun detailsnya. Kita ini butuh apa saja sih untuk mengembangkan biosensor ini? Dari ketemu detailsnya, oke, setelah itu kita breakdown. Kita turunkan dalam bentuk desain-desain dan bagaimana metodenya. Jadi design and then methods, baru yang terakhir adalah optimisasi. Nah, jadi dari sebuah dasar fundamental, kita carikan solusinya dari bentuk kreativitas ini tadi, terus kita carikan detailnya, kita buat desainnya, fabrikasi, dan terakhir adalah optimasi. Baru kemudian ada sistem pengulangan lagi ketika nanti kita butuh kreatif ideas lagi untuk solving di sisi optimasinya ini. Jadi di sini kalau saya lihat ada satu hal yang menarik ya terkait desain ini ya. Jadi ada quotes dari Napoleon tuh, a good sketch is better than a long speech. Ya. Jadi ketika kita bisa menunjukkan kita ingin membuat ini, nah membuat ini itu benar-benar terlihat dalam sebuah sketsa. Orang yang melihat itu akan jauh lebih paham daripada oke, kita akan buat ini, nanti caranya seperti ini, segala macam seperti ini, itu tidak akan mudah. Nah, jadi ketika kita ingin membuat sebuah biosensor, perlu kita benar-benar bisa menurunkan dalam bentuk sketsa yang jelas. Oke, nah, jadi seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita berbicara terkait biosensor ya. Nah, berarti yang perlu kita ketahui pertama adalah apa sih yang ingin kita cek gitu ya. Apa yang ingin kita deteksi. Dan ketika kita bicara apa yang ingin kita deteksi, gitu di situ kita akan berbicara terkait ukuran. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ukuran mobile phone ya sekitar sekian sentimeter lah ya. Nah, kita bisa bicara seperti itu. Kita kecilkan lagi diameter human hair 1 mm, turunkan lagi, kita akan ketemu prokaryotic cells, terus kemudian virus, ada juga nanti nanoparticles, proteins, nucleic acids, ya, sampai nanti ketika kita bicara bukan ke skala biological, tapi ke konten kimiawinya, terus small molecules. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, tadi kita bicara terkait skala ya. Nah, skala biological. Nah, kemudian ketika kita akan membuat sebuah sensor, nah berarti di sini kita perlu bicara scale of things-nya dari sebuah perangkat yang akan kita buat itu harus berada pada range yang sama gitu ya, yang berada pada range yang tidak jauh berbeda gitu. Karena nanti akan kita bisa melihat kalau misalnya kita kasarannya begini, kita punya sebuah meja gitu ya. Nah, sebuah meja terus kemudian ada semut itu jatuh di atas meja gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa nih buat meja yang ada semut jatuh itu kita bisa deteksi gitu. Itu akan sangat sulit. Nah, tapi ketika kita mengecilkan meja ini sampai ke ukurannya
ya oke, let's say mungkin 2 kalinya lah ya, 2 kalinya ukurannya semut, itu akan berbeda cerita. Nah, disitulah prinsip bahwa apa yang kita buat device based sensor itu harus pada area yang sama dari scales of things di sisi biologicalnya. Nah, dari sinilah kita perlu mengenal teknologi terkait micro atau nano. Nah, micro atau nano ini yang seperti saya tadi ya kasih tahu bahwa this is the only way of making a small things. Karena kita secara dari history ya, kita bisa membuat device ya chip-chip sekarang yang ada di HP dan segala macamnya, PC, laptop. Nah, itu berasal dari teknologi yang ada di sini, teknologi semikonduktor ini. Nah, oke, ini saya tidak akan bahas terlalu dalam. Jadi intinya adalah di sini ada beberapa poin step ya, steps yang kita perlu lakukan ya agar kita bisa membuat sebuah struktur, desain dan sebuah device. Nah, ini adalah kompleks. Jadi kalau misalnya kita lihat ini tahapannya itu jadi pure diarahkan ke robotik. Karena kalau untuk satu orang buat sampai jadi ya dari awal silikon biasa sampai jadi chip Intel ini itu bisa sangat lama, itu bisa berapa tahun misalnya ya dengan karakterisasi dan segala macamnya. Nah, jadilah di situ masuk ke arah industri dan otomatisasi. Nah, kemudian kita lihat nih dari biosensor itu tadi saya juga sudah kasihkan pengantar ya poin-poinnya. Sekarang kita coba breakdown komponennya yang menyusun biosensor nih apa aja sih gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita lihat sampelnya ini apa. Nah, sampel yang kita pilih ini apa. Nah, di sini kalau kita bicara dari biosensor untuk ini ya, untuk human, nah berarti opsinya adalah body fluids yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di sini kita bisa lihat ada urine, ada juga darah gitu ya, dan ada saliva, ludah, dan yang terakhir adalah sweat. Nah, sweat ini yang biasa nanti untuk ke arah wearable, nah wearable base. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kemudian kita bicara berikutnya adalah apa yang kita sebut sebagai bioreseptor. Nah, bioreseptor ini adalah bahan perecognize dari target atau misalnya virus ya atau protein gitu yang ada di dalam sampel ini. Nah, bioreseptor ini pilihannya itu banyak ya. Jadi memang dan ini pun juga tergantung dari mekanisme dan juga ukurannya dan konten yang ada di dalam sampel ini. Nah, itu apa aja. Jadi bisa dari bakteri, sel, DNA, antibodi ataupun enzim. Nah, kemudian setelah kita memilih bioreseptor, kemudian di sini ada interface. Interface itu adalah perangkat ya yang kita pilih. Jadi bahannya itu apa? Di sini bisa muncul bahan nanomaterials ataupun sebuah elektroda biasa. Kemudian transducer itu pilihan dari metode apa yang ingin kita kembangkan. Elektrokimia, magnetik, optik, mass, dan lain-lain itu sangat lebar. Nah, baru kemudian adalah signal processing. Nah, ini contoh saja ya ide dasar dari sebuah biosensor ya dalam sebuah sistem. Nah, di sini kita bisa lihat ada sampel, terus ada juga reagen-reagen. Di sini ada kita bisa mengukur sampel yang masuk berapa, adakah kita proses yang kita berikan gitu. Dan kemudian pilihan bioreseptornya itu apa untuk biomolecular recognition, dan apakah kita perlu surface chemistry ya untuk dan pasti kita butuh surface chemistry untuk menempelkan molekul-molekul ini ke sensor yang kita pilih. Nah, jadi seperti itu. Baru metode sensingnya itu mau seperti apa. Nah, oke, sekarang lanjut ke bioreseptor. Ini saya akan coba sampaikan pendek-pendek saja ya. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang bioreseptor, ingin belajar apa sih yang perlu dipelajarin ya. Nah, karena ini juga saya rasa sih di sini juga banyak adik-adik mahasiswa ya yang ada di sini. Jadi saya juga ingin kalian itu juga jadi belajar juga nanti ya setelah dari webinar ini. Jadi kalau ingin memilih bioreseptor, caranya bagaimana? Kalian belajar biochemistry ya. Nah, bisa ambil mata kuliahnya atau baca dari dari buku ya atau cari teman gitu misalnya.
Nah, ini bisa. Yang pertama, terkait biochemistry. Karena apa? Dari kita belajar biochemistry, kita akan bisa memilih. Nah, kita bisa milih, kita mau pilih bioreseptor ini yang mana gitu. Nah, kan kita nggak mungkin nih, kita deteksi sel gitu ya. Nah, ya bukan nggak mungkin sih, maksudnya biasanya itu nanti ada komparasinya gitu. Nah, deteksi sel yang besar gitu ya. Nah, tapi yang kita pakai itu nucleic acid yang kecil sekali gitu. Nah, itu biasanya nggak match banget gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya untuk nucleic acid, ya sama-sama nucleic acid juga gitu. Nah, antibody ini nanti ke antigennya. Nah, seperti itulah intinya. Jadi dari sini akan ada opsi-opsi, oke, nanti DNA base, ataukah enzim base, ataukah antibody base yang nanti ingin dikembangkan. Sebentar. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah setelah kita tahu nih bioreseptor apa yang ingin kita pakai nih, ya kita punya bioreseptornya, nah terus kita punya sensornya, terus mau diapakan? Mau kita taruh aja? Kan enggak. Nah, jadi kita perlu mengkoneksikan, kita perlu ya, ada istilahnya itu immobilization. Kita perlu imobilisasi bahan bioreseptor ini ke sensor kita. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini perlu belajar lagi, ada namanya organic chemistry. Nah, dari sini nanti kalian akan bisa pelajari reaksi-reaksinya itu seperti apa sih. Jadi ada bagian mana dari bahan-bahan bioreseptor ini yang nanti bisa kita imobilisasikan dengan sensor yang kita pilih, dan sensor ini pun juga nanti bergantung dengan bahannya apa gitu, materialnya apa. Nah, kita tidak bisa langsung hanya oke ini aku drop aja, aku tunggu setelah itu beres, oke aku masukkan sampel gitu. Ya kehapus juga gitu, hilang juga gitu. Jadi tidak semudah itu. Nah, tapi juga dengan dipelajarin ya juga tidak sulit ya. Tidak ada yang sulit selama kita mau belajar itu. Nah, jadi juga memang ini cukup tricky ya. Jadi organic chemistry itu untuk anak-anak kimia terutama atau medical segala macam itu pasti tahu lah. Ini tuh banyak sekali kayak guyonan-guyonan gitu ya. Nah, jadi ada juga kayak gambar-gambar ini mother of chemistry, karena nanti kalau misalnya kita tahu ya molekul compounds gitu ya, itu bukan sesuatu yang kayak kalau kita belajar kimia mungkin cuman beberapa huruf elemen gitu aja ya. Nah, tapi ini bisa sampai sepanjang ini, dan kita bisa sampai kalau mau di arrange itu bisa kita buat gambar nih. Jadi seperti itu. Nah, ini juga there's many fun things gitu ya, kalau misalnya kita bisa lihat. Nah, ini adalah yang saya ingin tekankan bahwa dari kita belajar atau adik-adik nanti belajar kimia organik itu nanti bisa memilih mau interaksinya itu nanti seperti apa gitu. Jadi interaksi antara bioreseptor yang nanti dipasangkan ke sensor yang kita pilih, dan juga dari bioreseptor ini nanti mau menangkap targetnya itu, ini mau seperti apa gitu. Nah, disinilah nanti kita bisa lihat, oke, ini ada covalent bond, hydrogen bond, ion interactions, dan juga nanti ada bond energinya. Dengan semakin tinggi berarti dia akan semakin sulit lepas gitu. Jadi contohnya untuk case ketika kita perlu mengimobilisasi sebuah bioreseptor di sensor kita, nah kita tuh sangat disarankan untuk memilih covalent bond. Karena apa? Karena nanti ketika ada sampel yang mengalirkan dan mengenai sensor kita, itu juga bahan bioreseptornya nggak hilang gitu. Nah, jadi itu harus kuat. Nah, makanya di sini kita pilih covalent bond. Itu salah satunya. Nah, ini juga ada guyonannya ya, the name is bond, ya, karena ikatannya ikatan hidrogen ya, hydrogen bonds gitu. Nah, banyak hal-hal yang menarik gitu. Nah, dan ini juga kalau misalnya tadi saya bilang ya, ada yang namanya protein immobilizations. Nah, di sini jadi banyak nih metode-metode opsinya. Bagaimana nanti kita bisa menaruh biomarker ataupun ya tadi bioreseptor ya di atas permukaan sensor ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini yang sekarang jadi trending ya. Jadi selain yang metode basic tadi dari sensor yang standar, ini big helper ya saya bisa bilang itu adalah di teknologi nanomaterials. Nah, karena dari nanomaterials ini kita bisa menginput
itu jadi banyak gitu. Nah, jadi tidak hanya satu jenis aja. Nah, jadi sini kita bisa desain. Oke, kita ingin tambahkan apa nih gitu? Ada imaging agent, compatible polymer, cell atau drugnya gitu ya misalnya. Nah, ini kita bisa arrange dan ini akan jadi helper yang sangat menarik di mana kita ingin mengevaluasi suatu sampel yang itu kontennya misalnya dia terlalu lemah nih. Nah, sinyalnya berarti kita harus tingkatkan amplifikasinya. Atau dia misalnya ada pengotornya nih atau interferensinya. Nah, dari situ kita bisa menyiapkan sensor yang itu tangguh. Nah, jadi dia tidak mudah terkena interferensi tadi. Nah, itu salah satu aplikasi dari nanomaterials. Oke, ini yang berikutnya adalah kita membuat film ya. Nah, karena di sini kita bicara terkait sensor, berarti kita akan membuat semua desain dari sebuah platform elektroda. Kasarannya seperti kalau misalnya adik-adik pernah belajar elektronika dasar ya, itu membuat PCB gitu ya. Nah, itu kan nggak mungkin kalian bisa membuat kalian buat PCB itu cuman plat konduktif aja, itu kan nggak mungkin. Nah, jadi pasti ada pola gitu ya. Nah, kalau cuman hanya konduktif aja, ya udah itu jadi plat biasa, itu tidak ada nilainya gitu. Nah, tapi ketika kita sudah membuat pola, di situ akan kita bisa mendesain satu area ini. Oke, kita ingin membuatnya sebagai area di mana ini interaksi sensornya tadi ya, interaksi biomolekulernya itu ada di sana. Nah, tapi untuk yang area lain ini kita cukup kasih coating atau film nih. Nah, kita kasih film di mana misalnya area ini itu hanya untuk area yang yang tidak terlalu urgent gitu ya. Jadi itu juga tidak perlu kita kasih pattern elektroda misalnya. Nah, jadi ada beberapa hal pertimbangan. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat, ya ini dari desainnya, awalnya itu adalah ide dari pembuatan tadi ya, prosesor tadi, microfabrications. Nah, jadi ada yang namanya litografi, jadi kita membuat pola. Sini ada pola positif atau pola negatif. Nah, jadi pola positif itu kita mengcopy persis dari desain apa yang kita buat, sedangkan kalau pola negatif itu kebalikannya. Pada intinya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membuat pola, kita perlu nih mendeposisikan sebuah material. Nah, karena apa? Nanti material ini yang mendasari, oke, kita ingin membuat sebuah sensor. Sensornya ini nanti dia prinsip kerjanya bagaimana. Nah, dan nanti material ini misalnya dia punya sangat kemudahan untuk menangkap bioreseptor analit tertentu gitu atau target tertentu. Nah, di sini dengan teknologi yang namanya thin film atau film deposition ini, kita bisa mengcustomize. Nah, dari permukaan plat biasa yang kosongan ya, yang kita ini tidak ada apa-apa gitu ya. Nah, kita bisa mendesain jalur-jalur elektroda dan nanti sensingnya ini dengan material-material yang kita custom sengaja, dia punya properties yang menarik nih dari sisi transistornya ataupun dari sisi nanti penangkapan target antigennya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalian bisa lihat lebih dalam ya metode-metodenya. Ada yang tadi metode yang cukup mahal. Jadi ada chemical vaporization. Kita akan berdeposisi material dari dari sumber masuknya itu berupa sebuah gas yang nanti akan berinteraksi dan terdeposisi di atas sebuah substrat. Sedangkan kalau physical vapor deposition ini kita kita mendeposisikan material dengan cara memindahkan ya dari satu stok area seperti ini, terus kemudian contohnya di sini ini kita panaskan, jadi dia akan menguap, vaporize dan terdeposisi di atas substrat ini. Nah, jadi ada dua metode chemical base ataupun physical base. Nah, kemudian yang ini metode yang sederhana, yaitu thick film. Dari contohnya itu kita coating biasa, kita membuat suatu lapisan, ada spinning atau dip, jadi kita celup, nah ataupun sablon, ya Dr. Blade atau spray coating, yang misalnya biasa bikin cat ya, pilok-pilok gitu ya, kalau anak-anak muda itu. Nah terus ini yang screen printing, inkjet printing, dan macam-macam. Nah di sini ada tulisan thick film, karena memang ketebalan permukaannya di sini itu lebih tebal daripada yang metode sebelumnya. Nah,
ini yang tadi saya bicarakan, kita perlu yang pertama membuat pola. Setelah itu kita perlu bagaimana caranya kita bisa deposisikan material gitu. Nah, sehingga kita bisa membuat ada pola beragam seperti ini, dan juga nanti ada material yang bisa kita pilih gitu. Dan ini nanti akan disesuaikan dengan apa yang ingin kita deteksi, cara pemakaiannya bagaimana gitu, dan atau misalnya sensitivitas ya dari sensor yang ingin kita capai. Nah, mungkin ini yang terakhir, sedikit aja. Jadi ada lagi yang namanya supporting part ya, saya bilang. Supporting part ini bahwa dalam sebuah sistem yang compact itu biasanya ada proses deliver samples yang itu kita kontrol dengan baik. Nah, kita bisa kontrol dengan baik. Di sini menggunakan ada prinsip valving ataupun pumping. Nah, prinsip valve-nya itu ya contohnya misalnya ini ada aliran, kalau kondisi terbuka seperti ini, kalau ketutup ya alirannya tertutup gitu ya. Nah, atau ya, contohnya nanti di sini kondisinya awalnya terbuka, terus dia bisa tertutup, terus kemudian bisa terbuka dengan cara kita mengalirkannya. Dan metode-metodenya ada beragam, elektromagnetik, elektrostatik, dan lain-lain. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah jenis-jenis pumping ya, pumps yang dan karakter flow-nya yang biasa available dan bisa kita coba. Jadi ada yang model karakter flow rate-nya itu dia nanti akan turun eksponensial seperti ini, atau yang dia bisa stabil, ataupun nanti dia semacam ada nanti fungsi redaman gitu ya. Nah, makin lama makin nanti stabil seperti ini, atau dia model bergelombang seperti ini. Nah, karena di sini ada sistem peristaltik ya, jadi pertama ditekan, terus kemudian ada yang longgar gitu ya, kondisi seperti itu. Nah, ini salah satu contoh aja saya tunjukkan. Nah, di sini kalau misalnya bisa dilihat nih ada paper ya. Nah, paper di sini dia bilang application yang menarik adalah application to the Mars Organic Analyzers. Nah, kita baru lihat nih kemarin ya dari UAI ya, nyampe duluan. Ya, kita nggak tahu nih, kita nunggu yang versi Indonesianya kapan nyampe ke Mars gitu ya. Nah, tapi yang di sini ini ada salah satu contoh aja. Jadi tahun 2013 mereka menyiapkan sebuah device itu ya. Nah, device untuk menganalyze organic analyzers yang ada di sana, yang ada di Mars itu. Nah, pada dasarnya prinsipnya itu adalah hanya ini ya, pertukaran pumping, jadi ada pumping dan valving. Nah, tapi kita bisa lihat di sini buffer yang mengalir, nah, terus kemudian nanti ada beberapa proses washing, dan nanti ada beberapa reagen-reagen yang dialirkan gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lakukan manual gitu ya, nah bisa dibayangkan nanti astronotnya suruh eksperimen ini di luar angkasa itu kan juga pening juga gitu ya, karena bukan di lab ya. Jadi nanti ada kebutuhan terkait optimasi gitu. Nah, optimasi seperti ini yang nanti seharusnya ya ke depan itu makin banyak di Indonesia ini yang bisa fokus ke sana dan belajar seperti itu. Nah, ini contohnya aja. Oke, nah ini mungkin sedikit lagi ya, saya coba ini wrap up ya. Jadi jenis-jenis biosensor, the of biosensors dari yang ada teknik tambahannya di sini terkait ya printing ya, printing materials, ataupun nanti di sini organ creation ya, kita membuat sebuah organ. Dan yang terakhir adalah yang kemarin barusan dapat Nobel itu terkait teknologi CRISPR, di mana kita bisa mengedit genetik itu. Nah, ketika kita bicara device ini juga bukan segalanya sesuatu yang kita perlu membuat sebuah perangkat sistem ada elektriknya dan lain-lain. Ternyata juga kita bisa membuat sebuah device yang itu tidak perlu perangkat yang kompleks itu, jadi tidak perlu harus kita bawa ke lab itu. Nah, ini adalah beberapa contoh ide-ide yang mereka ingin buat, yang para peneliti ingin buat dan kembangkan untuk dideploy di kondisi-kondisi di area-area di Indonesia itu yang banyak
Dan itu juga kita bisa tahu sendirilah kekurangan banyak hal di segi fasilitas ataupun infrastruktur. Nah, ini juga contoh, contoh di sini aplikasinya untuk wearable sensors. Nah, wearable sensor di sini untuk mengecek perspiration ya, analysis, jadi dari keringat itu ya dicek. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa maaf ini agak nge-lag ya sepertinya. Ada beberapa chemical yang dianalisis di sini. Ada ini glukosa, terus kemudian laktat, dan beberapa analit-analit terkait elektrolit ya. Nah, dari sini kita bisa melihat informasi fisiologi apa yang ada di dalam tubuh seseorang. Nah, ini penelitiannya sudah tahun 2016. Juga kita bisa lihat ya, ini menarik sekali beberapa contoh device. Tapi mungkin ini ya, ini ada beberapa sistem yang portable-nya, dan di sini ada disposable sensornya. Nanti setelah pengukuran tertentu nanti kita bisa ganti. Oke, mungkin ini saya skip saja. Dan yang ini yang mungkin penutup terakhir ya, dekat-dekat terakhir, bahwa kita tahu kondisi sekarang pandemi ya, jadi COVID-19. Di sini juga banyak hal yang para peneliti itu sedang kejar gitu, karena kondisi terkait PCR itu terbatas. Nah, jadi di sini adalah banyak hal yang dikembangkan juga untuk oleh peneliti tanah air ya, untuk bagaimana kita bisa melakukan deteksi terkait virus infection ini. Nah, kita bisa lihat dari model yang chip-based sensor kompak tadi, ataupun yang murah ya, paper-based ini, atau gas-based seperti Genos yang kita tahu. Nah, ataupun nanti model elektrokimia dan yang lain-lain seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit ya, ini yang rapid test. Ini ada salah satu teman saya, jadi saya juga promosikan ya. Ini dari salah satu rekan saya di Unpad ya, membuat rapid test. Nah, di sini seperti kita tahu ini seperti tes dipstick itu. Nah, di sini basisnya adalah kita memanfaatkan nanopartikel emas di sini. Nah, nanopartikel emas yang itu dia dilabelkan di sebuah antibody. Nah, ketika nanti sampel target itu masuk, ketangkap sama antibody, terus kemudian kita alirkan reagen ya yang mengandung nanopartikel emas ini, nanti akan muncul nih warna merah. Itu kalau misalnya nanti di sana ada target ya yang di dalam sampel yang kita analisis. Dan ini yang saya sama tim kerjakan sekarang, juga analisis berbasis optical. Nah, ini ada, kalau misalnya dari sedikit cerita, jadi di sini kita mulai dari desain biomolekuler. Nah, di sini ada virus, terus kemudian kita lihat nih bagian spike-nya ini kita ambil, terus kemudian kita desain ulang, kita buat bioreseptor. Nah, setelah itu bioreseptornya kita pasangkan di atas surface dari sensornya. Ketika terbaca, di sini ada sinyal yang bergeser ya. Nah, ini untuk contoh optical based sensor. Oke, ini yang produknya yang saya tampilkan, ini masih ongoing project. Dan sekian, terima kasih.